Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Ramdhani. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan ya, yaitu tentang masih terkait dengan IKN ya, Ibu Kota Negara yang kemarin sudah disahkan undang-undangnya menjadi Undang-Undang IKN dan ternyata memang banyak polemik ya, diantaranya masalah urgensitas ya, urgensitas kenapa pindah ya, kenapa pindah pada saat kondisi sekarang gitu, di saat ekonomi ya belum begitu membaik ya, dan juga dari riset dari Walhi sendiri yang mengetahui bahwasanya kondisi pemindahan ibu kota pasti akan berdampak terhadap ekonomi yang sangat tidak mendukung ya terhadap kelestarian lingkungan ya. Nah, ini ada berita yang menarik juga dari detik.com terkait juga proyek yang mungkin akan direngkuh ya dengan judul Rizki. Ini ada berita yang dilansir oleh Detik News ya. Faisal Basri sebut rezeki ibu kota baru singgung Luhut, Prabowo, dan Hasim. Ya, Faisal Basri itu ekonom senior yang menyinggung ya dengan pastilah dengan adanya proyek apa namanya ibu kota ini pasti akan ada taipan-taipan baru yang akan merekuk untung gitu ya, itu yang disebutkan yang dilansir oleh Detik News ya. Ini langsung saja kita baca. Ekonom senior Faisal Basri mengkritik pembangunan ibu kota baru di Kaltim, Kalimantan Timur. Di awal, Faisal membicarakan sistem pemerintahan ibu kota negara yang akan dipimpin oleh otorita. Mengapa otorita? Karena pemerintah ingin melakukan pembangunan ini dengan ugal-ugalan, ucap Faisal. Lebih lanjut, Faisal bicara tentang pemerintah yang sudah bagi-bagi rezeki dalam tanda kutip. Ekonom Universitas Indonesia itu menyinggung sejumlah sosok yang disebut terlibat proyek besar ibu kota baru. Yang pertama disebutkan ada politikus Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo ya. Ya dikatakan oleh Faisal dapat rezeki pengadaan air bersih di ibu kota baru. Semua nanti ditunjuk langsung, bahkan sudah ada yang ditunjuk. Misalnya Hasim Joyo Hadikusumo memperoleh rezeki dapat pengadaan air bersih. Undang-undang belum ada sudah dibagi, apalagi undang-undangnya sudah ada, pungkas Faisal ya. Sementara itu, kakak Hasim Prabowo Subianto dan pengusaha Sukanto Tanoto adalah pihak yang disebut mengelola lahan ibu kota baru. Kita tahu lahannya dikelola oleh Prabowo dan Sukanto Tanoto. Kita tidak tahu bagaimana perundingannya, tegas ekonom kelahiran Bandung 6 November 1959 itu. Tak sampai di situ, nama Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga tak ketinggalan ya. Kemudian ada lagi lubang-lubang bekas ditinggalkan oleh perusahaan Luhut Panjaitan dianggap sudah tidak ada tuh. Harusnya kan diaudit dulu kerusakan lingkungannya berapa. Nah, ini jadinya ada pembersihan dari dosa-dosa masa lalu juga, papat Faisal ya. Ya, sobat sekalian, memang banyak polemik ya, kontroversi tentang pemindahan ibu kota baru ya, yang kita ketahui urgensitasnya itu apa gitu ya, mengingat kondisi kita dalam perekonomian kita masih susah ya, habis pandemi ya, meskipun COVID sudah melandai tetapi ekonomi itu belum pulih ya, banyak saudara-saudari kita yang masih susah makan gitu ya, UKM yang banyak tutup ya, kondisi ini yang harus menjadi perhatian pemerintah ya, bukan malah berpikir untuk mempercepat proyek ini agar cepat selesai ya, agar cepat bisa dibangun ya, selain di lain pihak rakyatnya mati kelaparan dan lain sebagainya. Dan memang apa yang ketika sudah ada pemindahan ibu kota itu sudah pastilah ada proyek-proyek yang ditunggu oleh oligarki taipan-taipan yang sudah ya siap-siap melihat potensi proyek yang ada di sana ya. Misalnya pertama ya, dalam hal Kaltim itu sendiri kan airnya payau ya. Daerah situ kan airnya payau ya, otomatis perlu pengadaan air bersih ya. Otomatis kalau sudah pengadaan air bersih proyek juga itu ya.
Dan memang yang paling akan direncanakan adalah mengalirkan Sungai Mahakam ke Penajam Pasir Utara, calon ibu kota negara baru itu. Ya, padahal jaraknya itu sangat jauh ya antara Sungai Mahakam dan Penajam Pasir Utara sekitar 50 sampai 60 km itu proyek lagi ya. Itu diketahui diduga akan diambil proyeknya oleh seperti yang dilansir di Detik ini adalah proyek itu oleh Hasim Joyokusumo ya. Ya. Jadi proyek lagi itu. Belum lagi kalau kita melihat lahan ya, ketersediaan lahan itu sangat luas ya. Sebelumnya itu diketahui jumlah luasan lahan itu 180.000 ya hektar ya. Dan sekarang itu diperkirakan sudah naik ya sekitar 256.000 hektar, dan itu yang akan mengelola yang dapat rezeki baru sesuai yang disampaikan oleh dalam Faisal Basri ini adalah tentu saja ya pengusaha tanah Prabowo Subianto dan Sukarto Tanoto ya. Coba bayangkan dengan luas lahan yang itu, makanya tidak salah tidak ada penolakan dari Menhan atau Prabowo Subianto untuk tidak pindah, yang justru adalah pembiaran ya. Padahal yang bisa kita harapkan dari Bapak Prabowo ya setelah mereka bergabung di pemerintahan adalah kritis gitu loh, kritis terhadap kepentingan rakyat, bukan kepentingan masing-masing individu ya. Kan mereka sudah taipan, sudah kaya, mereka seorang yang sudah eh, apa namanya hartanya sudah melimpah ya. Kenapa mereka tidak memikirkan kepentingan rakyat gitu. Dan Dan kalau kita melihat rakyat sekarang, ya banyak sekali ya kondisinya sekarang segala susah ya. Jangankan mendapat penghasilan sedikit, sama sekali mendapatkan penghasilan untuk mayoritas rakyat juga sekarang banyak gitu ya. UKM pada tutup ya. Kok bisa-bisanya gitu ya melakukan apa namanya pindah ibu kota dalam waktu cepat ya. Kalau kita melihat pembahasan undang-undang IKN itu sendiri dikebut itu seperti undang-undang pembuatan undang-undang cipta kerja ya. Ya seperti itulah ya. Kemudian memang catatan dari Walhi tentu saja akan banyak eh, kerusakan ya ekologi ya terhadap pemindahan baru ya, sesuai yang sudah banyak disampaikan oleh pengamat. Akan banyak jet-jet yang akan di sana apa namanya lalu lalang ya, dan tentu saja itu akan merusak ya. Kalau kita melihat alasan pemerintah untuk melakukan pemindahan, salah satunya adalah untuk menghindari bencana, ya, misalnya bencana banjir. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah di Kalimantan itu tidak ada banjir? Ada ternyata, ya, ada ternyata kemarin kan terjadi banjir gitu ya. Apalagi ya kita ketahui aktivitas penambangan ya oleh apa namanya berbagai macam penambangan termasuk penambangan perkebunan itu dieksploitasi sana ya. Otomatis akan ada apa namanya eksploitasi hutan dan deforestasi ya, ya. Kalau hutan-hutan sudah gundul, apa yang terjadi kalau tidak banjir ya kan. Jadi ketika untuk menghindari banjir ini juga patut dipertanyakan gitu, karena ketika sudah pindah di sana pohon-pohon pasti akan ditebangi, akan ada proses deforestasi, dan akhirnya juga potensi banjir itu akan ada ya. Kemudian juga kalau kita melihat ya urgensitas ini ya yang terus menerus kita sampaikan, mengingat bahwasanya banyak, kalau kita melihat beberapa polling itu ya yang masyarakat tidak setuju gitu, tidak setuju dengan pembangunan apa namanya pindah ibu kota baru ini, karena mereka tidak melihat kepentingan buat rakyat itu buat siapa. Sekarang ketika sekarang pindah ya, apa yang didapat rakyat? Tidak ada. Justru rakyat justru akan menjadi dibebani dengan pajak gitu. Kenapa? Karena mayoritas pembiayaan pembinaan ibu kota pasti akan menggunakan APBN, dan mayoritas APBN dari pajak, dan pajak siapa lagi yang membayar kalau bukan dari rakyat. Sobat sekalian yang dirahmati Allah ya, ini yang harus kita sampaikan kepada rakyat ya. Kalau kemarin itu ya
ketika Inggris bervisa dari Uni Eropa itu pemerintah Inggris itu agak bijak ya melakukan perpindahan itu tanya kepada rakyat melalui referendum ya referendum cocok enggak ya akhirnya di referendum dan akhirnya memang mayoritas penduduk Inggris di sana menginginkan pemisahan dengan Eropa yang namanya Brexit ya British exit ya nah nah ini tidak gitu dan kalau kita melihat memang kemarin sempat ada tagar referendum pemindahan ibu kota. Nah, itu tidak segera ditanggapi oleh pemerintah gitu. Dan kalau seperti ini, mana ya katanya pemerintahan yang kembali kepada dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat ya. DPR sendiri yang fungsinya sebagai pengontrol ya, fungsinya sebagai pengontrol kegiatan eksekutif ini saya rasa hanya sebagai stempel semata gitu ya. Ketika ada undang-undang IKN justru tidak ada kritis tentang pemindahan ibu kota ya. Yang patut dipertanyakan apakah mereka benar-benar wakil rakyat atau apakah mereka wakil dari oligarki gitu. Karena tidak ada kritis-kritisnya menolak ataupun mengkaji ataupun mempertanyakan gitu ya proyek ini ya. Padahal sebelumnya sobat sekalian ya proyek-proyek pemerintah itu banyak yang mangkrak ya dan tidak dipertanyakan satupun oleh DPR. Taruhlah yang terbaru adalah kereta cepat Jakarta-Bandung ya. Itu sekarang kan tidak jelas ya juntrungannya. Anggaran yang semula 6 miliar US dollar itu sekarang ya naik menjadi 8 miliar US dollar. Coba bayangkan. Dan yang membayar siapa? Yang membayar pada akhirnya rakyat. Ya, padahal sejak awal Perpres nomor 93 ya tahun 2015 ya itu mengatakan bahwasanya skema yang dipakai untuk pembiayaan proyek kereta cepat itu B2B, business to business, tidak ada sangkut pautnya dengan APBN gitu. Nah, ini kenapa setelah berjalan ya akhirnya berubah ya dikeluarkan perpres baru yang memang tidak bisa dilanjutkan yang akhirnya Jokowi yang Bapak Jokowi yang awalnya ya berkomitmen ini B2B atau business to business itu dibiayai murni oleh swasta akhirnya pindah ataupun ditambahi oleh APBN yang akhirnya APBN itu pasti akan dibebankan oleh pajak dan pajak yang membiayai adalah rakyat. Dan kita ketahui saat ini proyek kereta cepat belum ada kejelasan ya akan dilanjutkan atau tidak ya. Nah, ini tidak dipertanyakan oleh DPR, padahal DPR yang saat ini ya fungsi sebagai wakil rakyat harus mengontrol ya, mempertanyakan hak interpelasi ya. Ini proyek ya luar biasa besar untuk kereta cepat Jakarta Bandung ini ya, sekitar 6 miliar dan naik menjadi 8 miliar US dollar atau sekitar 114 triliun ya. Terus apa fungsinya DPR di sana kalau hanya menjadi stempel eksekutif ya hanya meloloskan undang-undang dan tidak mempertanyakan ya. Padahal mereka adalah didapuk menjadi wakil rakyat untuk menjaga kepentingan rakyat, memperjuangkan kepentingan rakyat. Nah, kalau sudah begini ya, untuk proyek yang kecil saja, rel kereta cepat Jakarta Bandung itu sudah gagal mangkrak ya. Apalagi proyek lebih besar, pemindahan ibu kota yang menelan dana anggaran ya lebih dari 500 triliun ya. Dan sekarang kemarin sudah dikabarkan bahwasanya naik anggarannya menjadi 1.400 ya. Itu bisa dicek ya. Coba bayangkan untuk proyek-proyek yang kecil itu tidak bisa ya seseorang yang dilimpahi tugas yang kecil saja dia apalagi tugas yang besar ya, otomatis secara logika orang tidak akan bisa mampu melaksanakannya. Nah, ini terjadi ya sobat sekalian bahwasanya pemindahan ibu kota yang urgensitasnya itu tidak ada diterabak langsung tabrak aja. Dan sesuai yang disampaikan memang ada unsur bagi-bagi rezeki di sana ya kan, pengadaan air bersih ya, dan memang Kalimantan itu ya permasalahannya salah satunya ada air karena Kaltim itu atau Penajam Pasir Utara airnya payau dan
perlu adanya. Dan kalau sudah musim kemarau itu sangat susah sekali air, ya. Akhirnya memang harus jadi alternatif solusi, yaitu mengalirkan air dari Sungai Mahakam ke Penajam Pasir Utara. Dan itu proyek lagi, ya. Itu sudah disebutkan, itu proyek yang akan diambil ya oleh Hasim Joyo Hadikusumo gitu ya. Kemudian juga proyek pengadaan lahan itu sendiri ya. Belum proyek listrik ya, belum proyek telekomunikasi yang semuanya ya akan mendapatkan jatah adalah para taipan-taipan ini dan para oligarki. Di mana kepentingan rakyatnya? Di mana mereka mengatakan bahwasanya ini adalah untuk kepentingan rakyat? Rakyat yang mana? Bahkan proyek di Kalimantan Timur itu sendiri ada juga proyek yang mangkrak ya. Proyek misalnya rel kereta api Borneo ya. Kita ingat itu proyek senilai 57 triliun yang kita sampai sekarang tidak ada kejelasannya dan sudah ditinggalkan oleh investornya karena tidak sanggup membayar gitu. Ya. Dan juga ada proyek kawasan ekonomi khusus Maleo itu juga mangkrak ya, tidak ada kejelasannya. Itu proyek-proyek kecil di Kalimantan mau diapakan? Itu yang kecil aja mangkrak, apalagi mau memindahkan ibu kota. Sekarang logikanya di mana ya? Sedangkan ya sobat sekalian, kehidupan ya rakyat kita itu sekarang menderita ya. Kehidupan mereka para UKM itu sengsara ya. Mereka tidak dapat omset, bahkan tidak mendapatkan sama sekali omset pendapatan untuk kehidupan mereka sehari-hari. Ya. Nah, sobat sekalian yang dirahmati Allah, ya, dengan adanya fakta ini, ya, dengan adanya fakta yang bagi-bagi rezeki ini, tentu saja kembali lagi, ya, kita menyimpulkan bahwasanya proyek pindah ibu kota itu, ya, sebenarnya bukan untuk rakyat mayoritas ya. Coba bayangkan anggaran 500 triliun atau lebih itu kalau dialihkan untuk menggerakkan ekonomi real ya, itu akan banyak sekali UKM tim berkembang ya. Perekonomian akan naik ya. Kalau dialihkan oleh kesehatan, berapa kali kesehatan itu akan terjamin untuk berapa tahun ya. Kalau dialihkan untuk pendidikan ya, dialihkan untuk pertanian ya, dan lain sebagainya untuk rakyat, kembalikan rakyat, itu akan mensejahterakan ya. Itu baru untuk kepentingan rakyat. Kalau alih fungsikan untuk mensejahterakan rakyat ya. Nah sekarang kalau pindah ibu kota, siapa yang dapat yang diuntungkan? Yang tentu saja para oligarki. Mereka yang mendapat proyek air bersih, mereka yang mendapatkan proyek ketersediaan lahan, mereka yang mendapatkan proyek telekomunikasi, dan dikabarkan setelah itu akan ada 10 ya, 10 itu 10 proyek lagi yang lebih besar yang menopang ibu kota negara ya. Di antaranya satu lagi ada smart city dan lain sebagainya. Jadi bisa disimpulkan sobat sekalian bahwasanya IKN itu sekarang tidak begitu urgentitas. Justru malah akan menjadi beban di kondisi sekarang yang masyarakat ada susah ya. Maka memang kalau kita melihat logika ya, kalau melihat logika sekarang yang lebih pantas adalah haruslah ya setelah melihat kajian-kajian geologi tentang kerusakan lingkungan yang akan mungkin terjadi ya. Tentu saja logika kita ya kita harus menolak gitu, harus menolak ya. Dan kalau kita melihat pooling mayoritas itu sudah menolak ya, tidak ada urgentitas sebagai kepentingan rakyat yang didahulukan di sana ya. Yang ada adalah beban ya, beban yang akan ditanggung ke depannya oleh rakyat. Kenapa? Dari pajak gitu. Pajak siapa yang bayar kalau tidak kita ya. Inilah susahnya kita ya kalau melihat bahwasanya kita lebih mendahulukan kepentingan kapitalisme para oligarki mereka itu daripada kepentingan rakyat. Jadi ketika kita mengatakan bahwasanya demokrasi dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat untuk rakyat itu semuanya dusta gitu. Yang ada adalah kepentingan para oligarki saja.
Demokrasi itu hanya menjadikan stempel di depan ketika mereka sudah terpilih, tetapi sudah terpilih yang mereka dahulukan adalah kepentingan para oligarki, golongan mereka sendiri, ya. Tidak akan susah kalau mereka itu lebih mendahulukan kepentingan rakyat. Ya, sobat sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Rahmat Ramani. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.